Darur Rahman itu yang membentuk siapa saya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Konita Rizka Marli, alumni pertama dari Darur Rahman Parung atau Darur Rahman 3. Saya anak pertama dari 8 bersaudara. Dan kesibukan saya saat ini sebagai reporter radio kesehatan milik Kementerian Kesehatan. Saya terlahir di lingkungan keluarga yang kalau dibilang agamis banget, enggak juga. Tapi kebetulan lingkungan keluarga saya itu termasuk banyak yang menjadi santri di pondok-pondok lain gitu. Tapi kalau ditanya kenapa mau masuk pondok, sebenarnya ini pilihan diri sendiri. Dan kebetulan aku juga dididik sama keluarga yang emang ayah dan mama itu orang yang modelnya membebaskan kepada putra-putrinya untuk memilih. Jadi memilih kayak, oh terserah mau masuk mana, mau kuliah di mana, mau ngambil apa. Yang penting kita bahagia, kan kuncinya itu. Nah kebetulan memang waktu dari SD, zaman dulu itu karena melihat encing-encing aku tuh, oh santri Ummul Qura, santri Darur Rahman gitu. Jadi kayak terpicu gitu, kayaknya seru deh jadi santri. Jadi memang kayak udah tertanam gitu dari SD. Oke, lulus dari SD kelas 6 harus masuk pondok pesantren. Dulu tuh aku pengen didaftarinnya itu di Darur Rahman Jakarta. Yang mana itu sangat dekat dari rumah karena aku asli Jakarta ya. Asli Jakarta Barat. Jadi dari Jakarta Barat ke Senopati itu kayaknya cukup dekat gitu. Tapi belagu nih. Ya, kedeketan gitu. Kayaknya cari yang jauhan dikit lah, kayak nggak berasa mondok, kayak gitu. Dulu pengen banget adalah salah satu pondok di Bogor juga. Karena pengen nyari yang jauh, pengen biar merasa bebas, lepas, oke biar kita tuh bisa belajar mandiri sekalian, kayak gitu. Akhirnya kayaknya keluarga tuh lebih demen, udahlah coba dulu di Darur Rahman Jakarta, kebetulan deket ya kan. Udah survei, ngelihat kamar, masuk pondok, udah wah kayaknya ya udah oke, kayaknya lingkungannya juga oke, nggak begitu jauh dari rumah, tinggal tes tulis deh kalau nggak salah. Tapi saat itu di ruang pendaftaran itu ada informasi kalau Darur Rahman itu punya cabang baru di Parung, yang mana itu benar-benar baru, benar-benar belum ada yang menghuni, jadi otomatis kalau kita ke sana tuh jadi angkatan pertama. Kayaknya nih kesempatan emas menurut aku ya. Jadi kayak yang, wah ini nih nggak apa-apa nih di Parung nih lumayan jauhan daripada Senopati gitu kan. Karena pertama apalagi jadi angkatan pertama. Yang terlintas di benak pikiran aku saat itu, ketika kita jadi angkatan pertama, otomatis kita menjadi pemegang sejarah pondok ini. Jadi benar-benar memang, wah angkatan pertama nih pasti bakalan diingat nih. Nggak apa-apa dah muridnya dikit, yang penting kita masih ngerasain fresh. Udah gitu juga jaraknya lumayan jauh dari rumah, jadi biar berasa mandiri sekalian. Akhirnya saat itu yang tadinya udah tinggal tes di Darur Rahman Jakarta, yang dulu tuh di Senopati, akhirnya kita beralih, kita survei ke Darur Rahman Parung. Menginjakan kaki di Darur Rahman Parung, wah itu tuh udah kayak bener-bener perasaan yang gembira banget, bener-bener kayak oke, ini tempatnya gitu kan. Oke, di sini aja fix. Jadi jatuhlah pilihan untuk mondok di Darur Rahman Parung dengan garis bawah, oke kamu jadi angkatan pertama gitu. Dan itulah yang membuat kuat kayak, oke gue harus menjadi orang yang memegang sejarah Darur Rahman nih. Dengan semangat yang tinggi, belajar, merantau, dan alhamdulillah sampai 6 tahun lulus, bahkan sempat mengabdi 2 tahun, itu
masih berkiprah di Darul Rahman. Waktu itu angkatan pertama banget ya, kalau nggak salah itu muridnya cewek itu ada 22 orang. Jauh banget kan sama yang sekarang ya. Cowok itu ada 20 orang. Jadi kemungkinan peluang untuk menjadi siapa, untuk dipilih sebagai ini itu besar gitu. Otomatis balik lagi ke tadi yang pertama, oh pengen jadi nih pemegang sejarah Darul Rahman Parung. Harus ambil peran nih. Masa iya kita sekolah udah jauh-jauh merantau mau jadi kayak gitu-gitu aja kan sayang ya. Jadi memang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kebetulan emang deket sama semuanya, deket sama teman-teman yang mana, teman-teman semuanya. Dia tuh kayak nggak ada yang namanya kubu-kubuan. Sampai sekarang pun juga ya pondok pasti juga nggak ada juga ya. Nah kebetulan jadi ketua pelajar IP 4DR. Cuman kalau dulu itu sebenarnya kalau ditanya, dulu tuh pengennya jadi bagian apa? Nggak mau sama sekali jadi ketua. Dulu tuh pengen ya kalau ditanya, jadi ketua bahasa aja gitu. Tapi sayangnya karena pengurusnya dulu masih dikit, bagian bahasa itu masih di bawah IP 4DR. Jadi yang tertinggi itu masih ketua IP 4DR. Jadi bagian bahasa itu bagian dari IP 4DR. Jadi ya mau nggak mau, ya memang sudah dipilihnya, terpilih ya, bukannya dipilih, terpilihnya menjadi ketua pelajar IP 4DR. Dan ini pengalaman yang luar biasa sih menurutku. Ada banyak banget ya soal organisasi tentu. Tapi kita lebih punya manajemen, jadi bisa manage emosi kita. Emosi apalagi waktu itu kan kalau nggak salah jadi pengurus itu kelas 1 SMA, di mana waktu itu Darul Rahman Parung ini membuka peluang untuk santri-santri luar, santri-santri baru. Jadi waktu itu ada yang namanya santri baru masuk di SMA. Jadi dia masuk itu pas SMA gitu. Nah ini tuh dulu sempet ya yang namanya ada kayak gap, ya biasalah ya anak muda gap antara yang santri baru sama santri lama. Nah kita ini kan sebagai ketua nggak mungkin dong memihak sana memihak sini. Dan di sisi lain kita juga tuh harus kayak mengayomi yang baru, tapi di sisi lain kita juga punya temen yang kita tuh harus membela yang benar yang mana, seperti itu. Sampai yang sempet yang namanya dibenci sama temen sendiri, itu sempet banget ya Allah disindir-sindir yang kayak segalanya setelah milih saya jadi ketua pelajar atau apalah segala macam. Tapi ya yang namanya kita sebagai ketua harus berpegang teguh sama kebenaran dan menegakkan keadilan yang menurut kita, menurut hati kita itu benar-benar oh ya ini ya benar gitu. Ya apapun tantangannya ya harus hajar gitu. Tapi setelah itu naik kelas 5, kalau sekarang kan jadi pengurus itu 1 tahun ya masa baktinya. Nah kalau dulu itu 1 tahun setengah. Namanya lagi-lagi kalau angkatan pertama itu pasti masih masih mencoba ini baiknya begini, ini baiknya begini. Jadi kalau nggak salah itu 1,5 sampai akhirnya melanjutkan mulai tuh bagian bahasa dipisah jadi di luar dari IP 4DR gitu ya. Jadi ketika naik kelas yang menjadi pengurus IP 4DR itu adik kelas. Bagian bahasa dipegang sama angkatan kita. Oke, jadilah pengurus ketua bahasa waktu itu. Jadi kayak alhamdulillah akhirnya kesampaian juga mau jadi ketua bahasa kayak gitu. Dan sama seperti sekolah-sekolah lainnya sebenarnya, di luar itu mungkin ada kayak ketua OSIS, pengurus ini, pengurus itu. Di pondok pun juga jangan salah ada, kita benar-benar benar-benar mendapatkan yang namanya cara manajemen waktunya seperti apa, cara kita kayak melatih berbicara di depan orang banyak tuh seperti apa, cara kita mengayomi adik kelas tuh seperti apa, menegakkan peraturan seperti apa, ya kayak gitu. Dan itu tuh benar-benar harus kita bawa sampai kita lulus nanti dan itu benar-benar kepake. Ini kalau ditanya soal apa yang didapat Darul Rahman, justru baik lagi, Darul Rahman itu yang membentuk siapa saya sekarang gitu. Karena 90%, hampir 90% kegiatan-kegiatan yang ada di Darul Rahman, mulai dari ya muhadoroh, muhadasa, ekskul ini, belajar organisasi, itu semuanya secara tidak langsung membentuk budaya kita untuk di luar sana tuh untuk menjadi pribadi yang ya jelas mandiri, bisa menentukan keputusan, berani tampil, seperti itu. Ada banyak banget lainnya. Nah, terus juga seberapa jauh ikatan dengan Darul Rahman, justru kalau ibarat kata tuh kayak dua roti yang dilapisi sama selai yang harus kayak disatukan dengan cinta gitu. Kalau aku pribadi, sejauh apapun aku melangkah kemana, itu kalaupun Darul Rahman kayak
minta tolong ini, minta tolong ini, kayak dengan senang hati gitu, kayak dengan senang hati banget, karena kayak ya ampun akhirnya bisa kayak membantu pondok kita yang dulu membentuk siapa kita sekarang ini. Karena kalau denger ya, kalau inget dari kutipan Najwa Shihab, untuk apa sih ijazah yang menumpuk kalau kepedulian dan kepekaan kamu itu nggak terbentuk? Jadi buat apa? Kalau kita kayak kuliah S2, S3, ya tentu perlu. Tapi untuk apa? Kalaupun itu hanya untuk memperkaya diri kita tanpa kita bisa memberikan dampak ke orang-orang sekitar kita. Justru itu gitu. Jadi sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun kita berada, ya tentu harus ingat siapa yang membentuk kita, dan jangan lupa untuk melihat orang-orang sekitar kita dan harus kita bantu dan harus kita tentunya bermanfaat dengan orang lain. Jadi dulu waktu kelas 6 ya, waktu kelas 3 SMA kan banyak pilihan tuh, mau ngabdi, ada yang mungkin mau nikah, ada yang mungkin mau kuliah. Dulu tuh mau kuliah aja lah, nggak usah ngabdi gitu. Jadi waktu kan kalau dulu itu kayak dikasih list gitu loh, pilihan, dikasih kertas, kamu mau ngabdi, mau kuliah, atau mau kemana gitu. Dulu tuh otomatis milihnya langsung kuliah aja, tapi memang jalannya diberi kesempatan untuk ngabdi, untuk mengabdi dulu. Nah, jadi di masa-masa pengabdian setahun ini nih, kita kan setelah lulus, kita mengabdikan ilmu kita yang kita dapat, dan di situ juga banyak banget pelajaran yang didapat. Dan di situ juga selama setahun aku kayak mencari informasi, kira-kira nanti abis ini, kalau kata Ustadz Miki, Ustadz Majid tuh ainal mafar, setelah ini mau kemana? Kayak gitu. Mau jadi apa? Mau kuliah apa? Dulu mikirnya tuh masih kayak mau di bidang fisiologi atau fisioterapi, atau mungkin jadi apa ya? Jadi perawat atau apa yang emang keren-keren, dan itu menurut aku keren dulu. Tapi lama-lama kayak tersadar nggak bisa kayak gini. Mau kuliah tapi kayak cuman ngandelin kekerenan doang, ya nggak bisa. Tapi lihat, kita harus cari tahu dulu, kenalin kita dari dalam kita itu mau jadi apa sih. Dari situ kayak belum tahu sebenarnya tuh, kalau dalam hati ya kayak gue tuh maunya apa sih gitu. Bahkan sampai di detik-detik terakhir pengabdian, ya sholat tentu, istikharah tentu ya, maksudnya kayak ya Allah tunjukkanlah yang terbaik bagi hamba, kayak gitu kan. Sampai akhirnya kayak nemu, kayaknya emang dari dulu gue tuh suka deh kayak ngomong atau apa, kayak bersilaturahmi, komunikasi sama orang baru, kenal orang baru gitu. Sampai akhirnya jatuhlah pilihan ke komunikasi. Jadi waktu itu lulus ya emang udah ngambil ilmu komunikasi kayak gitu. Nah setelah lulus itu tuh, jangan setelah lulus dulu. Semasa kuliah itu tuh kayak aktif, kayak udah kebayang gitu. Wah keren nih di TV, wah keren nih di kamera, wah keren nih kayaknya ngomong di depan banyak orang. Ingat juga kan, kita udah punya basic di Darul Rahman nih, yang namanya apa? Muhadoroh. Makanya tuh sebenarnya tuh di Darul Rahman, kegiatan muhadoroh itu merupakan sebuah wadah yang emang harus kita gunakan benar-benar, yang mana nantinya tuh manfaatnya bakalan kita dapat juga, bakalan kepake banget di luar sana. Jadi kayak komunikasi. Jadi selama kuliah kayak ikut workshop ini, workshop itu, seminar ini, seminar itu, kompetisi public speaking, kompetisi kayak presenter segala macem. Keterima atau enggak ya nggak tahu ya kan. Ya Allah lah yang ngasih jalan, yang approve lah, berarti kita cuma merencanakan. Pesimis sih ya adalah pasti ya, pengen banget nih jadi reporter segala macem. Kenapa? Karena pertama ya karena kita demen tampil pertama. Terus kedua demen kayak ngomong di depan orang banyak. Terus demen yang namanya silaturahmi sama orang baru, komunikasi mengenal orang baru. Sama satu lagi, dalam hati tuh nyeletuk, pengen nih punya kerjaan yang bisa keliling Indonesia, tapi ya karena kerjaan tanpa kayak kita ngeluarin uang sepeser pun atau apa gitu. Sampai akhirnya lulus itu aku kuliah tuh sekitar 5 tahun, tapi jangan salah, setahun ini aku gunakan untuk untuk kayak memperkarya pengalaman, kayak misalnya magang di Trans TV, volunteer sana sini. Terus jadi memang udah kayak udah expect duluan, sebelum aku keluar kandang, jadi apa nih yang harus dipersiapkan gitu. Jadi seenggaknya di CV tuh banyak nih, jadi pernah jadi ini, pengalaman di sini gitu. Dengan PD-nya ya modal itu bener-bener kuat, bener-bener kayak membantu gitu. Bahkan sempat ada yang nyeletuk pas mau lulus ya kayak gini, ya Lanit, lu siap-siap lu jadi sampah masyarakat. Ya namanya baru lulus ya. Oh tenang, dengan PD-nya lagi kayak, karena di benak pikiran tuh bener-bener kayak nggak ada yang, ya Allah ntar jadi pengangguran mau kerja apa, enggak. Bener-bener kayak yang pede,
pede kayak husnuzon sama takdir Allah tuh bener-bener membantu banget. Kayak enggak kok, gue pengalaman udah banyak, pengalaman ini itu kayak belajar ini itu, jadi otomatis pasti lulus juga kayak dapat kerja atau apa segala macam sesuai yang diinginkan gitu. Sampai akhirnya bener aja ketika lulus wisuda, ya alhamdulillah takdir Allah maksudnya membukakan jalan gitu ya, sekarang menjadi reporter di salah satu radio pemerintahan, yang mana sekarang bayangan kerja zaman dulu ya waktu kayaknya enak ya kemana-mana gitu, terus kayak ngomong depan orang segala macam, alhamdulillah tersampaikan gitu. Jadi kayak kerja ya bahagia-bahagia aja kayak gitu. Itu sih. Untuk Darul Rahman, semoga selalu menjadi penyejuk di tengah hiruk pikuknya zaman sekarang ini. Semoga bisa lebih sinergi dengan media dan juga teknologi yang mana sekarang tuh lagi penting banget seperti itu, sehingga bisa membentuk budaya untuk santri-santrinya untuk haus yang namanya akan ilmu, haus akan belajar, sadar kalau ketidaktahuan itu tuh bisa menjadi cara untuk kita tuh harus mencari lebih tahu segala hal yang ada di luar sana, supaya nanti tuh kita keluar bisa memberikan dampak, berkarya yang bisa membuat orang lain tuh membuat aksi nyata dari apa yang kita berikan, seperti itu. Itu Darul Rahman harapannya ke depannya semoga semakin berkembang. Dan untuk Pak Kiai Syukron Ma'mun, semoga yang jelas tidak henti, tidak kata, tidak lain, tidak bukan, semoga selalu sehat dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. أصدقائي تؤكد من الالتزام بالبروتوكولات الصحية أينما كنت بدءا من استخدام الكمامة والحفاظ على مسافة الجسدية وغسل اليدين بالصابون وتجنب الازدحام. ندعو لكم هيا نتحد معا ونحارب كوفيد-19. أنا نيتا مارلي، إلى اللقاء.